kekayaannya hanyalah surga mulia, tempat yang bahagia. Oh, adakah tertulis namaku di sana dalam kitab Al-Hayat? Di surga yang bakal adakah tertulis namaku di sana dalam kitab Al-Hayat? Di surga yang bakal, Tuhan, dosaku banyak bagai pasir di laut, darah-Mu itulah yang menebus dari maut. Ada dalam firman-Mu, janji-Mu ya Tuhan, meski banyak dosamu, aku mau hapuskan. Adakah tertulis namaku di sana dalam kitab Al-Hayat? Di surga yang bakal, kota yang amat mulia, tempat yang terindah, rumah bagi umatnya, tebusan darahnya. Oh, betapa ku rindu masuk kota Allah. Oh, adakah namaku tertulis di sana? Adakah tertulis namaku di sana dalam kitab Al-Hayat? Di surga yang bakal. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pada sahabat ini. Kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan melalui acara-acara yang telah dipersiapkan. Kiranya Tuhan berkati dengan penuh kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga acara-acara yang kami nikmati ini akan menjadi berkat bagi kami semua. Kami akan mengikuti pelajaran firman Tuhan dan nasihat-nasihat, kiranya tuntunan Tuhan akan terus menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera sahabat Cornelis Media. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan tips rumah tangga dengan judul pentingnya kata-kata pujian. Dalam suatu studi yang terkenal pada tahun 2010, Naomi Grant, seorang profesor media psikologi di Mount Royal University, Kanada, mengundang beberapa orang untuk mengambil bagian dalam studi tentang pembentukan kesan. Ketika para partisipan mengisi kuesioner, mereka agak membosankan. Mengapa? Oleh karena mereka harus mengisi terlalu banyak. Tetapi pada waktu mereka sementara mengisi kuesioner, ada seorang aktor yang berpura-pura sebagai mahasiswa psikologi tingkat pertama, memulai percakapan yang di dalamnya ia mulai dengan memuji, memberikan pujian tentang pakaian yang dipakai oleh partisipan yang hadir pada waktu itu. Setelah sedikit obrolan basa-basi, sang aktor kemudian menyebutkan bahwa mereka sedang membagikan pamflet tentang suatu acara dan bertanya kepada semua partisipan, apakah mereka bersedia membantunya? Oh, jawab mereka, kami bersedia. Saudara, mengapa mereka bersedia? Itu oleh karena efek pujian. Pujian tersebut memberi efek yang dramatis, sehingga ada 79% partisipan menawarkan bantuan kepada mereka. Dibandingkan ada 46% partisipan tidak di kelompok itu yang tidak menerima pujian. Masih lebih banyak mereka yang berpartisipasi oleh karena menerima pujian. Dalam penelitian ini, Profesor Grant menunjukkan bahwa
bantuan itu muncul dari rasa timbal balik. Secara umum, semakin orang percaya pada satu perbuatan baik yang pantas dibalas dengan perbuatan baik lainnya, semakin besar kemungkinan mereka untuk mengikuti satu pujian dengan perbuatan yang bermanfaat. Matius 7 ayat 12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam rumah tangga, kata-kata bisa menjadi berkat, bisa juga menjadi luka atau kutuk. Banyak pasangan dan anak-anak lebih mudah mendengar kritik daripada pujian. Padahal kata-kata pujian bisa menjadi bahan bakar emosional yang menguatkan hubungan di dalam rumah tangga. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ada beberapa contoh kata pujian yang sederhana yang kita boleh praktikkan untuk pasangan suami istri. Seperti contoh, terima kasih Anda sudah berjuang untuk keluarga. Aku bangga mempunyai pasangan seperti kamu. Atau aku bangga memiliki suami sepertimu. Atau aku bangga memiliki istri sepertimu. Ini kata-kata pujian. Kata pujian untuk anak-anak contoh, kamu hebat nak, terus berusaha. Mama, papa senang melihat kamu rajin. Ini kata-kata yang sederhana, tetapi ini menjadi bahan bakar emosional untuk menguatkan di dalam rumah tangga. Tips bagaimana kita boleh dapat mengucapkan pujian-pujian bagi pasangan kita dan bagi anak-anak kita atau bagi anggota keluarga. Ada 4 bagian. Yang pertama, tulus. Jangan asal bicara. Ucapkan dengan hati. Kita sampaikan itu dari hati yang dalam. Yang kedua, spesifik. Sebutkan apa yang kamu hargai. Lalu kemudian yang ketiga adalah tepat waktu. Ucapkan saat momen yang terjadi. Jangan tunda. Yang keempat adalah konsisten. Jadikan kebiasaan bukan hanya saat mood yang baik, tapi dalam keadaan apapun, jadikan itu sebagai kebiasaan untuk kata-kata pujian. Oleh karena itu, mulailah hari ini. Latihlah diri Anda minimal 3 kata pujian setiap hari pada pasangan Anda atau kepada anak-anak Anda atau anggota keluarga. Karena kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah benih. Benih pujian akan menuai kasih dan kedekatan. Ingat firman Tuhan berkata dalam Amsal 18 ayat 1. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kiranya Tuhan akan memberkati. Menggunakan kata-kata kita untuk memberikan pujian kepada pasangan kita dan anggota keluarga kita. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Stand
Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sudah tiba di pelajaran yang kedua dari triwulan yang baru ini. Pelajaran ini diberi judul Dikejutkan oleh Anugerah. Anda bersama dengan kami Cornelius Media dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kami mengingatkan, mari mempersiapkan diri sebelum mengikuti program ini dengan telah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso, masih bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Sebelum kita masuk, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk sekali lagi kami boleh takjub, dikejutkan oleh kasih karuniamu, oleh anugerahmu. Kami mau mempelajari firman-Mu, tolonglah kami, bukalah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Seperti biasa ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Yosua 2 ayat 1 sampai 21 menunjukkan iman Rahab yang tampak melalui tindakannya melindungi para pengintai sehingga ia dan keluarganya diselamatkan ketika Yeriko dihancurkan. Bilangan 14 ayat 1 sampai 12 menegaskan akibat serius dari ketidakpercayaan dan pemberontakan Israel terhadap Allah ketika mereka menolak untuk masuk ke tanah perjanjian. Ibrani 11 ayat 31 memuji iman Rahab yang membuatnya tidak binasa bersama orang-orang durhaka karena ia menerima pengintai-pengintai itu dengan damai. Keluaran 12 ayat 13 menunjukkan kuasa tanda darah anak domba Paskah sebagai perlindungan dan jaminan keselamatan dari penghukuman Allah. Yosua pasal 9 mengisahkan tipu daya orang Gibeon untuk memperoleh perjanjian damai dengan Israel, menekankan pentingnya mencari petunjuk Tuhan sebelum mengambil keputusan. Lalu ada Nehemia 7 ayat 25. Di sini mencatat keturunan Gibeon di antara umat yang kembali dari pembuangan, menandakan penerimaan bangsa-bangsa lain dalam rencana keselamatan Allah. Sekarang kita melihat pengertian judul Dikejutkan oleh Anugerah. Nah, dalam konteks pelajaran pekan ini, apa maksudnya anugerah? Mengapa dikatakan dikejutkan? Mengapa anugerah itu mengejutkan? Apakah pelajaran ini relevan untuk kehidupan orang Kristen di zaman sekarang? Lalu kemudian bagaimana kita dapat menerima dan mengalami kejutan dari anugerah Allah? Mari kita lihat pertanyaan ini satu demi satu. Yang pertama, dalam konteks pelajaran pekan ini, apa maksudnya anugerah? Anugerah adalah kasih karunia Allah yang tidak layak kita terima, tetapi diberikan kepada siapapun yang mau percaya, tanpa memandang latar belakang atau status moral. Nah, dalam kisah Rahab dan orang Gibeon, anugerah tampak sebagai penerimaan dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada orang-orang berdosa yang merespons dengan iman kepadanya. Mengapa dikatakan dikejutkan? Mengapa anugerah itu mengejutkan? Anugerah itu mengejutkan karena Allah menunjukkan kasih dan penerimaannya kepada orang-orang yang sebenarnya tidak pantas, seperti Rahab si pelacur dan juga orang-orang Gibeon yang menipu. Tetapi justru melalui mereka rencana keselamatannya itu berjalan. Kejutan itu muncul karena cara kerja Allah yang sering melampaui logika manusia. Dia memakai yang lemah, berdosa, dan hina untuk menyatakan kuasa dan juga kemurahannya. Yang ketiga, apakah pelajaran ini relevan untuk kehidupan orang Kristen di zaman sekarang? Jawabannya adalah sangat relevan. Sebab banyak orang saat ini merasa tidak layak atau terlalu berdosa untuk diterima Tuhan.
Padahal kasih karunia Tuhan itu tetap terbuka bagi siapapun yang datang dengan iman. Pelajaran ini menegaskan bahwa gereja dipanggil untuk menjadi saluran anugerah bagi mereka yang dianggap tidak layak oleh dunia ini. Lalu pertanyaan yang keempat, bagaimana saudara dan saya kita dapat menerima dan mengalami kejutan dari anugerah Allah? Kita dapat mengalaminya dengan rendah hati mengakui dosa, percaya penuh kepada janji keselamatan Kristus, lalu kemudian membiarkan Allah yang bekerja di dalam hidup kita meskipun kita belum sempurna. Pada waktu kita membuka hati kita untuk percaya dan taat, kita akan menyaksikan bagaimana anugerahnya mengubahkan hidup secara tak terduga, sebagaimana yang terjadi pada Rahab dan juga kepada orang Gibeon. Ellen White menekankan hal ini dalam buku The Faith I Live By, halaman 317. Dia mengatakan, menjadi seorang Kristen dan diakui serta diperkenankan oleh Allah bukanlah hal yang sepele. Anugerahnya cukup untuk semua cobaan kita. Dan meskipun cobaan-cobaan itu telah besar dari sebelumnya, namun jika kita sepenuhnya percaya kepada Allah, kita dapat mengatasi setiap godaan dan melalui anugerahnya kita keluar sebagai pemenang. Kita harus mengenakan seluruh perlengkapan perang Allah dan siap setiap saat untuk berperang melawan kuasa kegelapan. Kita tiba pada ayat hafalan Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Nah, mari kita lihat apa latar belakang dan konteks dari ayat hafalan kita pekan ini. Saudara, ayat kita memiliki dua latar belakang. Yang pertama adalah latar belakang naratif atau latar belakang sejarah, dan yang kedua adalah latar belakang teologis. Mari kita lihat yang pertama, latar belakang naratif. Nah, ayat ini mengacu pada kisah di dalam Yosua pasal 2, yaitu ketika dua pengintai Israel dikirimkan oleh Yosua ke Yeriko sebelum penaklukan tanah Kanaan, dan mereka kemudian tinggal di rumah Rahab, seorang perempuan sundal Kanaan. Nah, di dalam cerita ini Rahab menyembunyikan mereka dari pasukan Yeriko, lalu membantu mereka melarikan diri dengan imbalan janji keselamatan bagi keluarganya. Sedangkan yang kedua, latar belakang dalam konteks teologi, Ibrani 11 ini adalah daftar tokoh-tokoh perjanjian lama yang hidup oleh iman. Dari sini penulis menekankan bahwa iman bukan sekedar keyakinan intelektual, tetapi kepercayaan yang menghasilkan tindakan berani dan ketaatan. Rahab disebut bersama dengan tokoh-tokoh seperti Abraham, Musa, dan juga Daud, meskipun latar belakangnya seolah dalam kacamata manusia tidak layak menurut standar moral dan sosial manusia. Nah, saudaraku yang terkasih, mengapa Rahab disebut perempuan sundal? Dan mengapa para pengintai itu masuk ke tempat prostitusi ini? Bukannya ini justru memunculkan pertanyaan etika. Mengapa di dalam menjalankan misi, mereka justru singgah di rumah prostitusi? Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam bahasa Ibrani, zonah ini biasanya memang diterjemahkan pelacur. Tetapi beberapa sarjana seperti John Calvin, lalu Matthew Henry, mereka mencatat bahwa kata ini kadang juga digunakan untuk perempuan asing, terutama yang tinggal di pinggir kota atau di tempat umum. Nah, tetapi di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary, jilid 2 halaman 182, di sana dituliskan seperti begini. Para penulis Yahudi dan beberapa komentator Protestan telah berusaha menunjukkan bahwa Rahab hanyalah seorang pemilik penginapan. Namun, baik kata Ibrani zonah maupun kata yang sama dalam bahasa Yunani dalam Septuagint tidak mengizinkan terjemahan semacam itu. Oleh karena itu, saudara, mayoritas sarjana Alkitab menerima bahwa Rahab memang seorang pelacur, suatu profesi yang umum di kota-kota Kanaan kuno, dan ini sering terkait dengan praktik agama pagan pada saat itu. Nah, muncul pertanyaan, mengapa pengintai dalam menjalankan misi masuk ke tempat prostitusi ini? Nah, saudaraku yang terkasih,
Rumah Rahab ini menurut Alkitab terletak di tembok kota Yeriko, Yosua pasal 2 ayat 15. Sehingga ini menjadikan rumahnya ini sebagai tempat yang strategis untuk pengintaian dan juga pelarian. Nah, lebih penting lagi, rumah pelacur di dunia kuno ini sering menjadi tempat pertemuan umum. Tempat orang asing biasa datang tanpa menimbulkan kecurigaan. Dan di sini, para pengintai ini tidak datang untuk tujuan seksual, tetapi karena lokasi dan aksesibilitasnya dalam konteks budaya timur dekat kuno, rumah pelacur ini bukan hanya tempat prostitusi, tetapi juga penginapan informal. Dan di situ tidak ada indikasi dalam teks kita bahwa pengintai-pengintai yang diutus Yosua ini terlibat dalam dosa moral. Sehubungan dengan ini, seorang ahli perjanjian baru, N.T. Wright, menulis, Allah sering bekerja melalui orang-orang yang dianggap berdosa oleh masyarakat untuk menunjukkan bahwa kasih karunia-Nya melampaui batas sosial. Nah, kalau begitu, apa pengertian dari menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik? Nah, saudara, frase menyambut dengan baik di dalam bahasa Yunani adalah epidekomai. Berarti menerima dengan ramah, melindungi, memberikan perlindungan aktif. Nah, di dalam konteks kisah Rahab, menerima dengan baik ini bukan sekedar memberi tempat penginapan, tetapi ada beberapa hal. Yang pertama, di sini itu berarti Rahab telah mengambil resiko, yaitu nyawanya. Dia menyembunyikan para pengintai, tetapi dengan resiko bisa saja nyawanya akan terancam. Yang kedua, di sini juga bisa berarti bahwa dia mengakui imannya kepada Tuhan. Dia mengakui Allah Israel. Rahab katakan di dalam Yosua pasal 2 ayat 11 bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Dan ini adalah pernyataan iman. Dan yang ketiga, menerima dengan baik bisa saja berarti meminta perjanjian keselamatan. Dan ini yang dilakukan oleh Rahab pada saat itu. Dia meminta perjanjian keselamatan berdasarkan kasih setia, chesed. Dan yang berikut, yang keempat, maksud dari Rahab menerima dengan baik adalah dia menuruti instruksi dengan menggantung tali kirmisi yang dicatat di dalam Yosua pasal 2 ayat 18. Jadi, menyambut dengan baik di sini berarti tindakan iman yang aktif. Itu adalah tindakan yang berani, penuh pengorbanan, bukan sekedar sopan santun. Sehubungan dengan ini, seorang ahli yang bernama William Lane mengatakan bahwa keramahan Rahab adalah sebuah tindakan iman yang menyelaraskan dirinya dengan tujuan Tuhan, terlepas dari masa lalunya dan keluarga negaraannya. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan kesempatan kedua. Dalam konteks pelajaran hari Minggu, apa yang dimaksud dengan kesempatan kedua? Siapa yang memberi kesempatan kedua itu? Dan siapa objek penerimanya? Serta untuk apa? Secara umum, menurut berbagai dictionary, kesempatan kedua adalah sebuah kesempatan atau peluang lain yang diberikan untuk memulai kembali, mencoba lagi, atau memperbaiki diri setelah kegagalan atau kesalahan sebelumnya. Nah, dalam konteks pelajaran sekolah sahabat, kesempatan kedua ini adalah sebuah kesempatan lain yang Allah berikan, jadi Allah lah subjeknya. Dialah yang memberikan kesempatan kedua itu. Kepada siapa? Kepada Israel. Jadi Bani Israel lah objeknya. Mereka lah penerima kesempatan kedua dari Allah itu. Untuk apa? Untuk sekali lagi memasuki tanah perjanjian Kanaan setelah sebelumnya gagal oleh karena ketidakpercayaan, persungutan, serta pemberontakan mereka. Sekarang apa yang terjadi di Sitim dan apa hubungannya dengan kesempatan kedua Allah kepada orang Israel? Sebelum memasuki dan menaklukkan tanah perjanjian, Yosua 2 ayat 1 katakan bahwa Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Nah, kisah Sitim dan mata-mata ini mengingatkan tentang 2 kegagalan bangsa Israel sebelumnya. Yang pertama, kurang lebih 38 tahun yang lalu, mereka hampir saja memasuki tanah perjanjian namun gagal. Musa pada waktu itu menurut bilangan 13 dan 14 mengutus 12 pengintai untuk mengamat-ngamati dan memata-matai tanah perjanjian itu. Namun setelah lewat 40 hari mereka pulang dengan mayoritas. 10 dari antara 12 pengintai tersebut membawa laporan yang melemahkan iman dan semangat bangsa itu.
Sementara dua di antara mereka, Yosua dan Kaleb, yang memberikan laporan yang baik dan membangkitkan semangat bangsa itu untuk tidak takut dan tetap percaya kepada Tuhan, dilontari dengan batu oleh segenap bangsa itu. Mereka kemudian patah semangat, bersungut, tidak percaya, dan memberontak terhadap Allah yang mengakibatkan mereka gagal memasuki tanah Kanaan dan harus mengembara di padang gurun 40 tahun lagi. Yang kedua, yaitu peristiwa pemberontakan dan penyembahan berhala yang keji yang dilakukan bangsa Israel. Menurut Bilangan 25, pada waktu Israel tinggal di Sitim, mereka bersinah dengan perempuan-perempuan Moab dan Midian yang akhirnya menuntun mereka beribadah dan menyembah Baal Peor dan membuat murka Allah bangkit atas mereka. Dari dua peristiwa pemberontakan dan kegagalan ini, Allah masih menganugerahkan kesempatan lain, kesempatan kedua untuk mereka boleh sekali lagi memasuki tanah perjanjian. Pengutusan dua mata-mata dari Sitim oleh Yosua inilah yang merupakan awal dari kesempatan kedua Allah untuk mereka memasuki dan menaklukkan tanah perjanjian Kanaan. Sekarang mengapa Yosua harus mengutus pengintai lagi, padahal di sana ada jaminan intervensi Allah untuk memasuki tanah perjanjian? Yang pertama, menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 181, di sana dikatakan bahwa hal itu bukanlah karena kurang percaya, melainkan sebuah perintah ilahi. Demikianlah kedua mata-mata itu dituntun dan dilindungi dengan cara yang luar biasa. Jadi ini adalah perintah ilahi. Yang kedua, itu merupakan strategi militer yang mumpuni dan bagian dari persiapan untuk perang. Sebab menurut Andrews Bible Commentary halaman 368, di sana dikatakan pengetahuan tentang strategi dan kondisi musuh akan memperkuat iman Israel, serta laporan dua mata-mata yang dikirim ke Yeriko itu telah membangkitkan harapan di hati orang Israel. Yang ketiga, itu merupakan tanggung jawab dan peran manusia. Andrews Bible Commentary halaman 368 sekali lagi mengatakan, janji campur tangan ilahi tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Artinya, walaupun ada jaminan intervensi Allah untuk memasuki tanah perjanjian, namun ada bagian dan peran yang harus dimainkan Israel. Pengetahuan tentang strategi dan kondisi musuh akan memperkuat iman mereka. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 181 katakan bahwa iman kepada janji-janji Allah tidak menggantikan ketekunan dan usaha kita, melainkan melengkapinya. Sekarang bagaimana kesempatan kedua Allah berlaku bagi Petrus dan juga bagi kita saat ini? Petrus, saudaraku, pernah menyangkal Yesus dengan hebat. Namun Yesus dalam Yohanes 21 ayat 15-19 memberikan kepadanya kesempatan kedua. Inilah yang disebut dengan anugerah yang menurut Seventh-day Adventist Bible Dictionary adalah sebuah kebaikan yang diberikan yang mana sebenarnya kita tidak pantas atau layak untuk menerimanya. Itulah sebabnya Roma 6 ayat 23 katakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi sebagai orang berdosa, kita tidak layak untuk pengampunan, keselamatan, juga hidup kekal. Tapi melalui Kristus, kasih Allah telah menjangkau kita untuk pengampunan, keselamatan, dan hidup kekal. Dan ini merupakan kesempatan kedua, suatu anugerah bagi kita orang berdosa. Sama seperti Petrus, syaratnya ialah menyesali dosa, serta menerima kasih karunia Allah itu melalui iman kepada Kristus. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema nilai di tempat-tempat yang tak terduga. Kita mempelajari tentang Rahab. Apa yang dilakukan Rahab terhadap dua pengintai Israel dan bagaimana tindakan Rahab itu dipandang oleh para penulis Perjanjian Baru. Nah, kita perlu tahu bahwa Rahab adalah seorang perempuan Kanaan yang hidup di Yeriko. Dia menyembunyikan dua pengintai Israel yang dikirim oleh Yosua, Yosua 2 ayat 2-6. Dia melindungi mereka dengan menyembunyikan di atap rumahnya. Lalu dia juga menyesatkan para utusan raja yang mencoba mencari mereka. Menariknya, dalam Ibrani 11 ayat 31, Rahab justru dipuji karena imannya yang membuat ia berpihak pada umat Allah dan tidak binasa bersama dengan orang-orang durhaka. Sedangkan Yakobus 2 ayat 25 menyoroti tindakan Rahab sebagai bukti nyata dari iman yang hidup. Imannya menghasilkan tindakan yang konkret. Tapi satu hal yang perlu kita ingat,
meskipun kebohongannya itu tidak dibenarkan. Tetapi Alkitab menegaskan bahwa iman Rahablah bukan tipu dayanya yang menjadi alasan Allah berkenan untuk menyelamatkannya. Pertanyaan teologis, mengapa Allah menghargai Rahab meskipun ia ini adalah seorang yang punya masa lalu yang penuh dosa? Lalu bagaimana dari kisah ini kita belajar prinsip kasih karunia Allah? Saudaraku, kisah Rahab menunjukkan bahwa kasih karunia Allah tidak terbatas oleh latar belakang seseorang. Rahab hidup di tengah masyarakat yang bejat, bahkan dikenal sebagai pelacur menurut Yosua 2 ayat 1. Namun Allah melihat di dalam dirinya ada secercah iman. Keyakinan bahwa Tuhan Allah Israel adalah satu-satunya Allah yang benar, Yosua 2 ayat 11. Jadi, iman yang sejati ini yang menjadi dasar bagi keselamatannya. Sebagaimana kalau kita baca di Perjanjian Baru, Efesus 2 ayat 8-9. Keselamatan itu adalah anugerah Allah, bukan hasil usaha manusia. Allah tidak memuji atau menghargai kebohongan Rahab, tetapi ia menghargai iman dan keberaniannya untuk berpihak kepada kebenaran di tengah bangsa yang jahat ini. Kita tahu bahwa penduduk Yeriko sebenarnya sudah mengetahui tentang kemenangan dari orang Israel terhadap bangsa Midian dan orang Amori. Jadi mereka sebenarnya sudah tahu, sangat menyadari kekuasaan Allah Israel. Tetapi pertanyaannya, mengapa Rahab itu spesial? Ellen White dalam Patriarchs and Prophets halaman 492 menyatakan mengapa Rahab itu spesial. Dia katakan, semua peristiwa ini diketahui oleh penduduk Yeriko dan banyak di antara mereka yang berbagi keyakinan sama seperti Rahab, meskipun pada akhirnya mereka menolak untuk menaatinya. Jadi inilah yang membuat Rahab itu berbeda. Dia mendengar, dia percaya, dan dia taat kepada Allah Israel. Lalu, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari iman Rahab tentang kesetiaan dan keberanian? Rahab mengajarkan bahwa iman sejati menuntut tindakan nyata dan keberanian moral. Rahab mempertaruhkan nyawanya demi memihak Allah Israel. Ini bukan hanya karena rasa takut akan penghakiman, tetapi karena pengakuan iman yang tulus. Dia katakan dalam Yosua 2 ayat 11, Tuhan Allahmu, dialah Allah yang di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Jadi demikian pula kita orang Kristen masa kini. Kita dipanggil untuk menunjukkan kesetiaan yang tertinggi hanya kepada Allah, bahkan bila itu berarti menolak tekanan dari budaya, sistem dunia, atau nilai-nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita tiba pada pokok diskusi mengenai kesetiaan baru. Nah, apakah benar bahwa tindakan Rahab yaitu berbohong untuk menyelamatkan mata-mata dapat dibenarkan? Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam Yosua pasal 2 ayat 4-5, di sini kita melihat Rahab berbohong kepada para utusan Raja Yeriko dengan mengatakan bahwa para pengintai Israel sudah pergi, padahal mereka disembunyikan di atap rumahnya. Nah, saudara, untuk mengerti ini, mari kita lihat ada beberapa contoh dalam Alkitab. Setidaknya ada 2, di mana berbohong itu justru menghasilkan hasil yang baik. Yang pertama kita bisa lihat itu kebohongan yang diceritakan oleh para bidan kepada Firaun yang kemudian menyelamatkan banyak nyawa. Ini bayi-bayi Ibrani yang ada di Mesir. Dan contoh yang kedua adalah ini kebohongan Rahab yang melindungi mata-mata Israel di dalam Yosua pasal 2 ayat 5. Tetapi penting untuk dicatat bahwa Allah tidak pernah membenarkan kebohongan-kebohongan ini. Terlepas dari hasil positif dari kebohongan-kebohongan ini, Alkitab tidak pernah memuji kebohongan itu sendiri. Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa contoh-contoh ini dapat dijadikan pegangan. Atau Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa ada contoh-contoh di dalam Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru di mana berbohong adalah hal yang benar untuk dilakukan. Saudara, di dunia yang jahat dan dalam situasi yang sulit,
Mungkin kita berpikir bahwa berbuat sesuatu kejahatan yang lebih kecil, contohnya berbohong, dapat mencegah kejahatan yang jauh lebih besar, yaitu pembunuhan, dapat dilakukan. Tetapi kita harus mencatat bahwa kebohongan tetap dosa. Dengan Alkitab dengan begitu jelas, dengan begitu tegas, dan secara konsisten selalu menyatakan bahwa kebohongan adalah dosa. Ellen G. White di dalam Patriarchs and Prophets halaman 482 sampai 483 menjelaskan, jika Allah menghargai iman Rahab tetapi tidak menghargai dustanya. Nah, kalau begitu, Rahab diberitahukan jika dia harus mengikat tali benang kirmisi saat Israel memasuki Yeriko. Nah, mungkin kita bertanya, apakah keselamatan Rahab bergantung pada tindakannya saat dia memasang tali benang kirmisi, dan apakah ini bertentangan dengan keselamatan oleh iman? Nah, saudaraku yang terkasih, seperti keluarga Israel, kita tahu cerita ini pernah terjadi sebelumnya, atau kita pernah bahas sebelumnya di triwulan lalu. Mereka pada saat di Mesir harus menandai pintu dengan darah supaya diselamatkan dari malaikat maut. Dan itu juga sama seperti kisah Rahab. Dia harus menggantungkan tali kirmisi sebagai tanda iman dan juga ketaatan. Tali kirmisi di sini bukan jasa untuk menyelamatkan, tetapi itu adalah tanda ketaatan yang lahir dari iman. Jadi, Rahab tidak diselamatkan karena menggantungkan tali itu, tetapi karena imannya yang dinyatakan melalui ketaatan. Oleh karena itu, ada paling kurang 3 alasan yang bisa kita katakan jika tindakan mengikat tali ini bukan tanda keselamatan, tetapi itu adalah tanda iman. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa tali itu adalah respon terhadap janji. Jadi ini bukan syarat legalistik untuk memperoleh keselamatan. Rahab sudah menyatakan imannya sebelumnya. Yosua pasal 2 ayat 9 sampai 11, Rahab telah mengatakan, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepadamu, sebab Tuhan Allahmu, dialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab secara konsisten menyatakan bahwa Rahab diselamatkan karena iman, bukan karena menggantung itu tali benang kirmisi. Ibrani pasal 11 ayat 31 menjelaskan bahwa Rahab diselamatkan oleh karena iman. Kemudian yang ketiga, tali kirmisi ini berfungsi sebagai tanda perjanjian, bukan jasa atau upaya manusia untuk diselamatkan. Tali itu adalah bagian dari perjanjian antara Rahab dan para pengintai yang mewakili umat Allah. Tanda perjanjian tidak menyelamatkan, tetapi itu menandai keikutsertaan seseorang dalam perjanjian dengan Allah. Patriarchs and Prophets halaman 492 mengatakan, Rahab diselamatkan bukan karena tanda itu sendiri, tetapi karena imannya kepada Allah Israel yang ditunjukkannya dengan menaati instruksi yang diberikan. Kita berpindah pada pokok pembahasan nilai-nilai yang bertentangan. Apa kisah di balik tema nilai-nilai yang bertentangan serta nilai-nilai apa yang bertentangan tersebut? Kisah di balik tema ini ialah kisah tentang penduduk Gibeon, orang-orang Hewi, salah satu penduduk asli Kanaan yang menurut Yosua 9 ayat 1 dan 2 awalnya berkoalisi dengan raja-raja Kanaan lain untuk melawan Yosua dan orang Israel. Namun setelah mendengar apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, kini mencari cara untuk mengikat perjanjian dengan Yosua demi keselamatan mereka. Mereka mengaku datang dari negeri yang jauh dan menggunakan trik atau tipuan untuk mengelabui Yosua dan orang-orang Israel hingga mereka diterima dan akhirnya berhasil mengikat perjanjian damai dengan Yosua. Yosua 9 ayat 15 katakan, maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Hasilnya, mereka, orang-orang Gibeon ini tidak ikut ditumpas oleh Yosua dan selamat. Apa nilai-nilai yang bertentangan yang dimaksud? Yang pertama, orang Hewi, penduduk Gibeon seharusnya ditumpas seluruhnya menurut Ulangan 20 ayat 16-18. Namun karena perjanjian itu mereka tidak ditumpas. Yang kedua, pengkhianatan serta tindakan menipu atau dusta yang dilakukan penduduk Gibeon jelas bertentangan dengan hukum Allah, namun dilakukan dengan maksud mempertahankan dan menyelamatkan diri.
Yang ketiga, Yosua tidak mencari petunjuk Tuhan sebelum mengikat perjanjian dengan Gibeon. Akibatnya, bangsa Israel terpaksa melanggar syarat-syarat dasar untuk menaklukkan negeri itu, atau mereka akan melanggar sumpah yang dibuat dalam nama Tuhan yang sama sifatnya mengikat. Nah, sekarang mengapa perjanjian itu tidak boleh dibatalkan atau dilanggar? Andrews Bible Commentary halaman 377 katakan, sekali Israel telah membuat perjanjian dengan Gibeon atas nama Tuhan, perjanjian itu tidak dapat dibatalkan lagi. Perjanjian Israel dengan Gibeon akan tetap berlaku selamanya karena nama Tuhan tidak boleh digunakan dengan sia-sia menurut Keluaran 20 ayat 7. Dan setiap upaya untuk membatalkannya akan menimbulkan murka ilahi. Yosua 9 ayat 20. Murka Tuhan nyatanya telah menimpa Raja Saul ketika ia melanggar perjanjian Israel dengan Gibeon menurut 2 Samuel 21 ayat 1 sampai 9. Sekarang apa persamaan dan perbedaan antara orang Gibeon dan Rahab, dan apa pelajarannya bagi kita? Persamaan antara orang Gibeon dan Rahab adalah yang pertama, keduanya bukan orang Israel, melainkan penduduk asli Kanaan. Yang kedua, keduanya mengaku telah mendengar perbuatan ajaib Allah Israel dan percaya akan kebesaran kuasanya. Yang ketiga, keduanya mencari keselamatan dari Israel. Rahab memohon belas kasihan, sementara Gibeon meminta perjanjian damai. Yang selanjutnya keempat, keduanya mendapat perlindungan dari orang Israel dan akhirnya selamat. Dan yang kelima, pada akhirnya mereka sama-sama menjadi bagian dari bangsa Israel atau umat Allah. Sekarang perbedaannya adalah bahwa Gibeon menggunakan tipu muslihat untuk mengikat perjanjian dengan Israel, sementara Rahab mengakui sepenuhnya kesediaannya untuk menyerah kepada Allah Israel. Akibatnya, Gibeon harus melayani sebagai hamba seumur hidup mereka menurut Yosua 9 ayat 27. Apa pelajarannya bagi kita? Conflict and Courage halaman 122 katakan, nasib mereka, Gibeon, akan lebih baik jika mereka bertindak jujur terhadap Israel. Meskipun penyerahan diri mereka kepada Yehova menyelamatkan nyawa mereka, tipu daya mereka hanya membawa malu dan perbudakan. Mereka telah mengenakan pakaian kemiskinan untuk tujuan penipuan, dan hal itu melekat pada mereka sebagai lambang perbudakan abadi. Dengan demikian, sepanjang generasi mereka, kondisi perbudakan mereka akan menjadi bukti kebencian Allah terhadap kebohongan atau penipuan. Sekarang kita melihat tema anugerah yang mengejutkan. Apa yang terjadi sebenarnya antara bangsa Israel dan orang Gibeon? Dan bagaimana Yosua menyelesaikan situasi tersebut? Nah, saudaraku, bangsa Gibeon yang tinggal di tanah Kanaan, mereka menipu Yosua dengan para pemimpin Israel agar membuat perjanjian damai dengan mereka. Jadi mereka berpura-pura datang dari negeri yang jauh supaya tidak dimusnahkan seperti bangsa-bangsa lain di tanah itu. Yosua 9 ayat 3 sampai 15. Tetapi tanpa berkonsultasi dengan Tuhan, para pemimpin Israel bersumpah dalam nama Tuhan untuk melindungi mereka. Yosua 9 ayat 14 sampai 15. Ketika penipuan itu terungkap, bangsa Israel tidak dapat melanggar sumpah karena itu janji sudah diucapkan di dalam nama Tuhan. Dan sumpah kepada Allah harus dipenuhi walaupun itu berat menurut Mazmur 15 ayat 4 dan Pengkhotbah 5 ayat 4 sampai 6. Nah, sebagai solusi, Yosua menghukum orang Gibeon menjadi pembelah kayu dan penimba air bagi rumah Tuhan. Yosua 9 ayat 21 sampai 27. Dengan demikian, Yosua tetap menegakkan keadilan terhadap penipuan mereka, tetapi juga menunjukkan kasih karunia karena mereka tidak dimusnahkan. Akibatnya, orang Gibeon justru menjadi bagian dari komunitas penyembah Allah yang benar. Bahkan mereka tetap setia sampai masa pembangunan kembali Yerusalem menurut Nehemia 7 ayat 25. Jadi, Yosua tidak membatalkan sumpah yang telah dibuat di dalam nama Tuhan, tetapi dia mengubah akibat penipuan itu menjadi kesempatan untuk pelayanan dan juga keselamatan. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan teologis. Bagaimana keputusan Yosua mencerminkan adanya balance atau keseimbangan antara keadilan dan kasih karunia Allah?
Tindakan Yosua ini menggambarkan prinsip ilahi bahwa keadilan Allah tidak pernah terpisah dari kasih karunia-Nya. Yosua menegakkan keadilan dengan menghukum kebohongan orang Gibeon, tetapi mereka itu tidak dibebaskan tanpa konsekuensi. Namun pada satu sisi, ia juga memperluas anugerah kepada mereka dengan tidak membinasakan mereka, memberikan mereka tempat dalam pelayanan di rumah Tuhan. Ini menunjukkan bahwa tujuan Allah bukan untuk menghukum, tetapi untuk menebus dan memulihkan. Tindakan Yosua ini menjadi cerminan dari karakter Allah, yaitu adil karena dosa dan tipu daya tetap memiliki konsekuensi, tetapi pada saat yang sama juga kasih karunia karena masih membuka ruang bagi pertobatan dan pelayanan. Kisah ini juga menyatakan bahwa Allah itu menghormati sumpah dan kebenaran. Itu sebabnya kita harus berhati-hati. Janji yang diucapkan atau nazar yang diucapkan di dalam nama Tuhan tidak boleh dilanggar. Jadi secara teologisnya, keputusan Yosua menegaskan bahwa anugerah Allah itu seringkali mengejutkan, mengubah menjadi berkat yang sebenarnya adalah penghukuman. Ellen White dalam Patriarchs and Prophets halaman 506 menegaskan hal ini. Dia katakan, orang-orang Gibeon telah berjanji untuk meninggalkan penyembahan berhala dan menerima penyembahan kepada Yehova. Dan penyelamatan nyawa mereka bukanlah pelanggaran terhadap perintah Allah untuk menghancurkan orang-orang Kanaan yang menyembah berhala. Dengan demikian, orang-orang Ibrani tidak dengan sumpah mereka itu melakukan dosa. Meskipun sumpah itu diperoleh dengan tipu daya, sumpah itu tidak boleh diabaikan. Apa kira-kira pelajaran rohani dari kisah Gibeon ini bagi orang percaya di masa kini? Minimal ada 3 pelajaran. Yang pertama, kisah Gibeon menegur dan menuntun kita untuk memegang integritas dalam setiap perkataan dan setiap perjanjian, terutama yang dilakukan di hadapan Allah. Kita hidup di dunia modern yang sering menganggap remeh janji atau sumpah. Tapi ingat, dari pelajaran ini, aplikasinya adalah kita harus menepati janji, bahkan ketika hal itu merugikan diri kita sendiri. Mazmur 15 ayat yang keempat. Pelajaran yang kedua, kita harus belajar bahwa Allah ingin umatnya itu menjadi saluran kasih karunia, bukan alat penghukuman. Bahkan ketika orang lain berbuat salah atau menipu, saudara dan saya, kita dipanggil untuk menunjukkan keadilan dan juga belas kasihan kita. Dan yang ketiga, kisah ini mengajarkan kita bahwa Allah dapat bekerja melalui kesalahan manusia untuk mencapai tujuannya. Meskipun Israel gagal berkonsultasi dengan Tuhan Allah, tetapi dia tetap mengubah situasi itu menjadi kesempatan untuk memperluas umatnya. Bukan hanya orang Israel, tetapi orang Gibeon yang mau bertobat juga menjadi bagian dari umatnya. Ini menjadi cerminan bahwa rencana Allah tidak dapat digagalkan oleh kelemahan manusia. Kita tiba pada pendalaman. Jika Rahab diselamatkan karena imannya, tetapi penduduk Yeriko yang lain dibinasakan tanpa diberikan kesempatan yang sama, apakah ini mencerminkan inkonsistensi keadilan ilahi atau pilih kasih? Nah, saudara, untuk menjawab ini ada beberapa fakta yang perlu kita ketahui. Yang pertama, penghukuman atas Kanaan bukan terjadi secara tiba-tiba, tetapi itu terjadi oleh karena akibat dosa yang sudah lama. Allah tidak pernah menghukum Kanaan secara sewenang-wenang. Alkitab menunjukkan jika penghukuman atas Kanaan itu telah ditunda selama 400 tahun. Dan ini waktu yang cukup bagi mereka untuk bertobat. Tetapi praktek moral yang buruk menunjukkan jika mereka menolak Allah. Yang kedua, Rahab bukan satu-satunya yang diselamatkan di dalam cerita ini. Di dalam cerita ini kita melihat bahwa bukan saja Rahab,
tetapi ada juga orang-orang lain yang diselamatkan pada saat itu. Kemudian dalam Yosua pasal 9, orang-orang Gibeon juga diselamatkan, tidak dibunuh, tidak diusir dari tanah itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kesempatan untuk bertobat dan bergabung dengan Israel memang disediakan. Itu memang ada. Kesempatan memang diberikan kepada mereka. Dan kemudian yang ketiga, Rahab di dalam cerita ini menunjukkan bahwa dia mendengar, dia percaya, dan dia bertindak. Sedangkan orang Yeriko tidak melakukan itu. Di dalam Yosua pasal 2 ayat 10-11 di sana Rahab mengatakan, kami telah mendengar. Artinya kami ini bukan saja dia, artinya seluruh penduduk Yeriko telah mendengar. Rahab katakan, kami telah mendengar, hati kami tawar, sebab Tuhan Allahmu dialah Allah di langit, di atas, dan di bumi, di bawah. Rahab mendengar kabar tentang Allah Israel, dia percaya, dan dia bertindak sesuai imannya. Sedangkan orang Yeriko, walaupun mereka mendengar hal yang sama, tetapi mereka tidak bertobat. Yang keempat, prinsip keadilan ilahi. Allah memberi kesempatan sesuai dengan terang yang diterima. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah menghakimi manusia berdasarkan terang yang mereka miliki. Roma pasal 1 ayat 18-20, kemudian pasal 2 ayat 12-16. Rahab menggunakan terang yang ada, terang yang dia terima, sedangkan orang lain juga mendapatkan terang tetapi mereka menolaknya. Maka di sini kita bisa melihat bukan karena ketidakadilan Allah, tetapi mereka dihukum karena penolakan yang mereka lakukan terhadap terang yang diberikan. Nah, kalau begitu, jika tidak ada perbedaan dalam hal kebangsaan, kesukuan, atau kasta di mata Allah, mengapa di dalam perjanjian lama justru ada perbedaan yang tegas antara orang Israel dan bangsa-bangsa lain? Nah, salah satu contohnya ada larangan kawin campur dengan bangsa lain. Apakah Tuhan membeda-bedakan bangsa? Nah, saudaraku, ada dua hal yang perlu kita ketahui untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, Israel di sini dipilih bukan untuk eksklusivisme, tetapi untuk misi universal. Pemilihan Israel di sini bukan berarti Allah mengabaikan bangsa lain, tetapi justru di sini Tuhan menjadikan Israel sebagai saluran berkat dan keselamatan bagi semua orang. Kejadian pasal 12 ayat 3 di sana jelas mengatakan, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Israel dipilih bukan untuk menutup diri, tetapi untuk menarik bangsa-bangsa kepada Allah. Sehubungan dengan ini, seorang ahli perjanjian lama, Christopher Wright, mengatakan, pemisahan Israel bersifat misioner, bukan rasial. Mereka dipisahkan untuk menjadi terang, bukan untuk menimbun berkat. Kemudian yang kedua, larangan kawin campur ini bersifat spiritual, bukan rasial. Artinya, larangan kawin dengan bangsa Kanaan ini bukan karena ras atau etnis, tetapi karena dosa yang dapat mereka jangkitkan kepada bangsa Israel. Alkitab menyatakan alasannya dengan jelas. Di sana dikatakan mereka akan menyimpangkan anak-anakmu daripada mengikut aku. Oleh karena itu, larangan menikah dengan bangsa Kanaan adalah untuk melindungi bangsa ini supaya mereka tetap memiliki penyembahan yang murni kepada Tuhan dan mereka dapat terhindar dari pengaruh-pengaruh penyembahan berhala pada saat itu. Sebaliknya kita dapat melihat jika ada orang asing yang meninggalkan berhala dan mengikut Tuhan, mereka kemudian diterima. Salah satunya adalah contoh ini Rahab, dan kemudian kita bisa lihat ada Ruth dan ada banyak contoh-contoh yang lain. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, bagaimana kita melihat anugerah yang mengejutkan ini, serta apa syarat utama untuk menerimanya? Titus 2 ayat 11 katakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia telah nyata. Dan itu menjangkau luas kepada semua orang, bukan hanya sekedar milik orang Israel saja. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 220 katakan, orang-orang Gibeon telah diselamatkan karena kasih sayang Allah meliputi semua orang yang mencari keselamatannya. Jika ada di antara orang-orang kafir itu seperti Rahab yang bertobat dari perbuatan-perbuatan keji mereka dan mencari rahmat ilahi, Allah akan menerimanya dengan senang hati, sebagaimana ia kemudian menerima Nineve. Yunus 3 ayat yang ke-10. Namun, keputusan akhir dalam setiap kasus harus berada di tangan Allah. Dia adalah satu-satunya yang benar-benar dapat membaca hati.
Dia tidak dapat mempercayakan keputusan-keputusan semacam itu kepada manusia. Dan syarat utamanya ialah iman kepada Kristus. Martin H. Manser dalam Zondervan Dictionary of Bible Themes dikatakan bahwa anugerah tak terhingga dari Allah yang diungkapkan melalui Yesus Kristus telah dinyatakan secara sempurna dalam penebusan dan pengampunan penuh bagi para pendosa melalui iman kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya Efesus 2 ayat 8 ungkapkan, sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, apa tugas dan tanggung jawab kita terhadap anugerah Allah yang mengejutkan ini? Yang pertama, kita perlu mensyukuri anugerah Allah itu. Yang kedua, kita perlu menghidupkan kehidupan yang sesuai dengan anugerah Allah itu. Karena itu adalah kesempatan kedua bagi kita untuk memperbaiki kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga, kita perlu memberitakannya kepada orang lain supaya semakin banyak orang lain yang menerima kasih karunia Allah yang mengejutkan itu. Titus 2 ayat 12-15 katakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Inilah tugas dan kewajiban kita. Walaupun demikian, melaksanakan tanggung jawab ini membutuhkan perjuangan dan penyerahan yang sungguh-sungguh sifatnya. God's Amazing Grace halaman 260 katakan, seorang Kristen sejati akan memahami arti melewati pertempuran yang berat dan pengalaman yang menguji. Namun ia akan terus bertumbuh dalam anugerah Kristus untuk berhasil menghadapi musuh jiwanya. Kegelapan akan menekan jiwanya pada waktu-waktu tertentu, tetapi cahaya yang sejati akan bersinar. Sinar terang matahari kebenaran akan mengusir kegelapan, dan melalui kasih karunia Kristus, ia akan dimampukan untuk menjadi saksi yang setia akan hal-hal itu. Mari kita menjadi saksi atas anugerah yang Tuhan telah karuniakan kepada kita, atas pengampunan, keselamatan, dan hidup kekal itu. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta dalam kemuliaan sorga, kami mensyukuri anugerah keselamatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami melalui Kristus Yesus. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Bentuklah kami ya Tuhan, dan bantulah kami dengan kuasa Roh Kudus menjalani kehidupan kami menurut kehendak Tuhan, supaya hidup kami boleh menjadi saksi bagi orang lain tentang kasih karunia yang mengubahkan itu. Bapa di sorga, ampunilah kami dari dosa kami. Berkati dan sertailah kami ya Tuhan, kami meminta kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janganlah tawar hatimu, percayalah padanya. Giat lakukan tugasmu, minta dan terima kuasa. Jangan undur, maju saja. Jangan undur saat susah, Tuhan melindungimu. Harap saja pada Tuhan, puji Tuhan saat susah. Haraplah pada Tuhan. Jika bebanmu sangat berat dan engkau rasa penat,
hatimu, bersandar kepadanya, tinggal di dalam kasih-Nya, berkat-Nya engkau terima. Jangan undur, maju saja, jangan undur saat susah, Tuhan melindungimu. Harap saja pada Tuhan, puji Tuhan saat susah, haraplah pada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Tuhan kami, Allah yang maha baik, Tuhan yang penuh kasih dan kebaikan. Kami bersyukur untuk berkat hari Sabat, hari di mana kami bisa bersekutu dengan sesama kami manusia, dan juga bersekutu dengan Engkau sebagai Khalik dan Pencipta kami. Kami memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau layak menerima pujian dan penghormatan kami. Nama-Mu ditinggikan dari ujung bumi ke ujung yang lain, dari ujung langit ke ujung langit yang lain. Engkau layak menerima semua doa, pujian, dan penghormatan kami. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu sebagaimana adanya kami. Kami mengaku kami manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Oleh karena itu ampunkan kami ya Tuhan, agar kami layak datang ke hadapan hadirat-Mu. Pada kesempatan ini, kami bersyukur oleh karena Tuhan telah mengutus hamba-Mu, Pendeta Donald Lapasiang, yang menjadi saluran berkat untuk menyampaikan firman kebenaran. Tuhan berkati hamba-Mu ini, jamah hati dan pikirannya, lidahnya, kendalikan oleh kuasa Allah Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan benar-benar berasal dari Tuhan saja. Firman itu boleh menegur, meneguhkan, dan memberkati kami yang mendengarkan. Tuhan balas berkat kepada hamba Tuhan yang melayani ini, agar kiranya diberkati bersama dengan keluarga, terus diberikan kesehatan, kuasa, dan hikmat keberhasilan di dalam pelayanan. Hamba juga berdoa saat ini ya Bapa, secara khusus untuk sahabat Cornelius Media yang mungkin mengikuti ibadah ini dari tempat mereka masing-masing dalam berbagai pergumulan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang mencari kekuatan dan penghiburan Tuhan memberikan lawatan dan kekuatan melalui ibadah ini. Ada di antara mereka yang juga menghadapi begitu banyak pergumulan hidup, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah hubungan, masalah di tempat pekerjaan, dan berbagai pergumulan hidup yang lain. Hari ini kami bawa dan letakkan semuanya di bawah kaki salib-Mu, sambil berharap Tuhan akan memberikan kekuatan dan pemulihan untuk menghadapi berbagai persoalan hidup ini. Terima kasih Bapa, oleh karena Engkau setia. Terima kasih janji penyertaan-Mu tetap menjadi bagian kami. Terima kasih oleh karena Engkau berjanji, Engkau akan menyempurnakan dan memberikan jawaban doa lebih dari yang kami pikirkan. Terpujilah nama-Mu, inilah doa dan sembahyang kami. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hanyalah Yesus yang telah mati untuk tebus dosa kita dengan darahnya. Hanyalah Yesus
Shalom, selamat siang dan selamat hari Sabat untuk kita semua. Senang sekali pada siang Sabat ini kita boleh lagi berjumpa dalam acara ibadah perayaan Sabat. Dan pada siang Sabat ini kita akan sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang tentunya akan menjadi berkat dan kekuatan iman bagi kita semua yang mendengarkan akan pekabaran firman Tuhan pada siang hari Sabat ini. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di takhta kerajaan sorga, Engkau Allah pemilik alam semesta. Engkau Allah atas hari Sabat. Terima kasih oleh karena pada siang Sabat ini kami boleh berjumpa lagi di dalam ibadah penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Sedia kami akan merenungkan firman-Mu. Kebutuhan kami terbesar pada saat ini, kehadiran Roh Kudus-Mu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami merenungkan firman-Mu, firman itu akan tertanam di tanah hati kami yang subur, menghasilkan buah-buah penurutan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari buku Lukas pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-14. Dan judul renungan saya pada siang hari Sabat ini adalah doa yang didengar surga. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus sedang mengajar tentang kerajaan Allah. Dan dalam perikop ini dia memberi perumpamaan kepada orang-orang yang merasa dirinya benar dan memandang rendah orang yang lain. Kita boleh baca di dalam ayatnya yang ke-9. Nah, ada dua tokoh utama di dalam cerita ini yang Yesus sampaikan pada saat itu. Yang pertama adalah seorang Farisi dan yang kedua adalah seorang pemungut cukai. Seorang pemungut cukai menjadi kontras dan mencolok dalam sikap hati di dalam berdoa. Lukas 18 ayat 10 berkata, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Ini menunjukkan bahwa kedua orang ini adalah orang-orang yang tanpa rohani atau tampaknya religius. Namun sikap hati mereka ini jauh berbeda. Mengapa mereka pergi ke bait Allah untuk berdoa? Pada saat itu, bait Allah adalah merupakan pusat ibadah penyembahan mereka kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, karena bait Allah dianggap sebagai tempat di mana Allah hadir, dan umat-umat dapat bertemu dengan Tuhan. Mari kita lanjutkan di dalam Lukas 18 ayat 11 sampai 12. Berkata, orang Farisi itu berdiri dan berdoa di dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Kemudian kita lihat dalam ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Ini adalah merupakan doa dari orang Farisi. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Orang Farisi ini dia memulai dengan ucapan syukur, tetapi berubah menjadi kesombongan rohani. Kenapa? Oleh karena dia membandingkan dirinya dengan orang lain dan membanggakan perbuatan agamanya. Oleh karena dia berpuasa dan juga dia memberikan persepuluhan. Hal ini tentunya tidak salah, ya. Hal ini tidak salah, tetapi ini menunjukkan bahwa ia sombong secara rohani. Mari kita lihat doa dari pemungut cukai dalam Lukas pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-13. Berkata, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh
Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Ia berdiri jauh-jauh. Dia tidak berani menengadah dan dia memukul akan dirinya sebagai tanda penyesalan yang mendalam. Doanya pendek. Kemudian kita lihat doanya ini sangat sederhana. Tetapi penuh dengan ketulusan dan kerendahan hati. Kenapa dia lakukan itu di dalam doanya? Oleh karena dia menyadari bahwa dirinya ini tidak layak. Dan ia hanya mengandalkan kasih karunia dari Allah. Pertanyaan bagi kita saat ini adalah, mengapa Yesus mengecam doa orang Farisi? Kenapa sampai Yesus mengecam doa dari orang Farisi? Yang pertama, oleh karena doa orang Farisi ini, dia berdoa dengan kesombongan, bukan dengan kerendahan hati. Yesus memberitahu bahwa ia berdoa demikian dalam hatinya di dalam ayatnya yang ke-11. Dan ini menunjukkan doa yang berpusat pada dirinya sendiri. Doanya bukan permohonan kepada Tuhan, tetapi sepertinya dia pamer rohani. Menunjukkan bahwa dia orang yang benar. Dia orang yang saleh. Bukan dia menyatakan doa itu sebagai komunikasi dengan Allah. Dan sebagai kebutuhan, ketergantungan dia dengan Allah. Yang kedua, mengapa Yesus mengecam doa orang Farisi ini? Yang kedua, oleh karena ia membandingkan dirinya dan menghakimi orang lain. Dalam Lukas pasal 18 ayat 11, "Aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku tidak seperti pemungut cukai itu." Ia merasa lebih baik dari orang lain. Dan itu mencerminkan kesombongan rohani. Perbandingan diri dengan sesama adalah tanda bahwa seseorang tidak bergantung kepada kasih karunia, melainkan pada pembenaran diri. Yang ketiga, kenapa doa orang Farisi ini ditolak oleh Tuhan atau tidak didengar oleh Tuhan? Karena ia tidak mengakui kebutuhan akan belas kasihan Tuhan. Perhatikan bahwa tidak ada satu kata pun dalam doanya tentang dosa, tentang kelemahannya, atau permohonan akan pengampunan. Seolah-olah dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah betapa hidup saya ini suci. Aku bahkan tidak butuh Engkau untuk mengampuni apapun juga yang saya lakukan." Yang keempat, kenapa doa orang Farisi ini tidak didengar oleh Tuhan? Oleh karena ia mengandalkan perbuatan, bukan hati yang berserah kepada Tuhan. Ia menyebutkan bahwa dia berpuasa 2 kali seminggu. Lebih dari yang diwajibkan kepada mereka saat itu. Kemudian ia memberikan persepuluhan dari segala penghasilan. Bahkan mungkin dari hal-hal yang tidak wajib dia berikan. Dia berikan kepada Tuhan. Namun ketaatan lahiriah tanpa kerendahan hati tidak membuat seseorang benar di hadapan Tuhan. Kita perlu ingat, saudara-saudara. Kita perlu ingat hal ini. Ketaatan lahiriah tanpa kerendahan hati tidak membuat seseorang benar di hadapan Tuhan. Kita perlu datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kemudian kita lihat doa dari seorang pemungut cukai ini. Dalam Lukas pasalnya yang ke-18 ayat 13. Dikatakan, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Apa yang dilakukan oleh pemungut cukai ini? Yang pertama, bahwa ini merupakan tanda kerendahan hati dan kesadaran akan dosa. Ia berdiri jauh-jauh dari tempat orang lain berdoa. Mungkin dekat pelataran utama di bait Allah. Ia merasa tidak layak mendekati hadirat Allah. Itu sebabnya dia berdiri jauh-jauh dari orang yang lain. Karena ia menyadari keberdosaannya. Ia tidak berani menengadah karena hatinya remuk dan malu di hadapan Tuhan. Yang kedua,
Ini merupakan simbol rasa takut akan kekudusan Allah. Dalam perjanjian lama hadirat Allah dianggap begitu kudus dan dahsyat. Sehingga orang yang sadar dirinya najis tidak berani sembarang mendekat. Kita boleh lihat di dalam buku Yesaya pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-5. Pemungut cukai ini sadar bahwa Allah itu Allah yang kudus. Dan dia ini sendiri najis. Itu sebabnya dia datang dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, doa dari pemungut cukai ini menunjukkan ia menyatakan penyesalan yang sangat dalam dan juga menunjukkan pertobatan yang sejati. Ia tidak membuat alasan atau pembenaran diri. Ia tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia hanya datang sebagai orang berdosa yang sangat membutuhkan belas kasihan dari Tuhan. Seorang teolog mengatakan bahwa doa yang benar tidak bergantung pada panjangnya, tetapi pada ketulusan hati dan kesadaran akan kebutuhan akan kasih karunia Tuhan. Kemudian seorang teolog yang bernama John MacArthur, dia menyebutkan orang Farisi sebagai simbol agama lahiriah tanpa hubungan pribadi dengan Allah. Sedangkan pemungut cukai mewakili orang berdosa yang bertobat dan mencari pengampunan dari Tuhan. Seorang penulis Kristen yang bernama Ellen G. White dalam buku Christ Object Lesson halaman 152 mengatakan bahwa doa orang Farisi hanya untuk memuji dirinya sendiri. Ia menyebutkan nama Allah, tetapi ia tidak merasa perlu akan kasih karunia atau pertolongan dari Tuhan. Dan kita lihat apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam ayat Lukas 18 ayatnya yang ke-14. Ada sebuah ucapan penutup yang sangat mengejutkan. Di sana dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bukan doa orang Farisi yang didengar oleh Allah, tetapi pemungut cukai yang dibenarkan oleh Allah. Allah meninggikan orang yang rendah hati dan menolak orang yang tinggi hati atau orang yang sombong. Pemungut cukai mengaku berdosa dan butuh belas kasihan, tetapi orang Farisi dia membanggakan akan kebaikan dirinya sendiri. Pemungut cukai dia merendahkan diri ketika datang kepada Tuhan, tetapi orang Farisi dia meninggikan dirinya. Kemudian kita lihat pemungut cukai ini dia benar-benar bergantung kepada anugerah dari Tuhan. Sedangkan orang Farisi yang datang berdoa pada saat itu, dia mengandalkan usaha dan moralitasnya secara pribadi. Kemudian pemungut cukai, dia menerima pembenaran dari Allah. Tetapi orang Farisi, dia ditolak oleh Tuhan oleh karena kesombongan rohani yang dia miliki. Allah tidak membenarkan orang yang merasa dirinya benar, tetapi membenarkan orang berdosa yang datang dengan iman dan pertobatan. Sebagai kesimpulan dari renungan pada siang hari Sabat ini, untuk kita semua yang ada, Tuhan sedang mencari bukan doa orang yang fasih atau orang yang fasih berdoa, tetapi orang yang sungguh-sungguh datang berdoa kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa seperti pemungut cukai. Dengan rendah hati dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan dia percaya bahwa Allah penuh dengan belas kasihan. Apakah kita mau berdoa dengan hati yang benar di hadapan Tuhan pada hari Sabat ini? Apakah kita mau datang kepada Tuhan dengan doa yang sungguh-sungguh kepadanya? Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kita berdoa, sehingga Tuhan akan mendengar
setiap doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dan kita harus tinggalkan kesombongan rohani. Dan kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan di dalam doa penyerahan yang sungguh. Biarlah renungan pada siang hari Sabat ini boleh menjadi berkat rohani bagi kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, oleh karena Engkau sudah memberkati ibadah penyembahan kami di sepanjang hari Sabat ini. Kami percaya bahwa setiap lagu-lagu pujian yang kami sudah nyanyikan boleh menjadi berkat rohani bagi kami semua. Bahkan firman yang kami sudah dengarkan, baik itu lewat nasihat rumah tangga, bahkan juga diskusi pelajaran sekolah Sabat, dan renungan firman Tuhan pada siang Sabat ini, itu boleh termeterai di dalam hati dan pikiran kami, tertanam di kami yang subur, menghasilkan buah-buah penurutan di dalam kehidupan kami semua. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami boleh menjadi umat-umat-Mu yang setia, yang siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan biarlah kami boleh dapat melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sebagaimana doa dari pengut cukai dengan penuh kerendahan hati datang kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar, Tuhan menjawab akan doa-doanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau akhiri ibadah kami di siang hari Sabat ini, dan kami percaya Tuhan akan terus memberkati kehidupan kami ke depan, sampai Engkau datang selamatkan kami dalam kerajaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Allah begitu baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darah-Nya ada kuasa. Maukah engkau lawan kejahatan? Kuasa ajaib di darah-Nya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib di dalam darah-Nya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah domba Allah. Maukah bebas dari keangkuhan? Dalam darah-Nya ada kuasa. Datanglah membasuh di Golgota. Kuasa ajaib di darah